Selamat siang, sahabat sebangsa dan setanah air. Semangat, 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 kerja keras. Itulah ciri bangsa Indonesia, selalu semangat dan juga kerja keras. Senang berjumpa kembali dengan sahabatku semua. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional. Saya sudah sering saya katakan di video sebelumnya, keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja profesional untuk para karyawan, pimpinan di perusahaan, dan juga institusi pemerintahan, dan juga komunitas-komunitas sosial lainnya. Nah, dari 8 etos kerja itu, etos 4 disebutkan kerja adalah aktualisasi, maka aku kerja keras penuh semangat. Aktualisasi artinya mengubah potensi menjadi prestasi. Sejatinya setiap manusia potensinya adalah potensi unggul, potensinya adalah potensi juara, potensinya adalah potensi pemenang. Tetapi tidak selalu orang sukses di dalam pekerjaannya. Sebab apa? Karena ada di dalam dirinya namanya gunung. Gunung dimaknai sebuah penghambat di dalam mencapai target-target hidup seorang profesional. Apa yang dimaksud dengan aktualisasi? Aktualisasi adalah mengubah potensi menjadi prestasi. Saya katakan di awal tadi, seluruh kita memiliki potensi orang sukses, seluruhnya kita memiliki potensi sang pemenang. Apa buktinya? Dari hasil studi Harun Yahya dari Istanbul University, setiap manusia lahir 1 dari 250 juta sel sperma. Itulah sebabnya setiap manusia adalah orang yang tangguh. Pertanyaan, mengapa ada orang tidak sukses? Orang tidak sukses yang pertama pasti bersumber dari dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya ingin bercerita satu cerita inspirasional bagaimana caranya agar penghambat-penghambat yang ada di dalam diri kita mampu kita menghancurkannya dan kita menjadi sukses luar biasa. Sahabatku semua, sukses definisinya simple. Tetapkan target, berjuang untuk mencapai target, tercapai target, itulah namanya sukses. Jadi sukses itu sesuai dengan definisi masing-masing. Saya pribadi, sukses bagi saya ketika saya mengajarkan 8 etos kerja profesional, mereka paham, mereka berkomitmen, mereka melakukannya, itulah bagi saya sukses. Honor saya akibat, bukan itu sukses, tapi sukses bagi saya adalah bagaimana peserta itu melakukan apa yang saya ajarkan, berguna bagi dirinya, berguna bagi perusahaan, berguna juga bagi bangsa. Itulah sukses bagi saya. Tentu sahabatku mungkin mempunyai definisi yang lain. Dan juga sukses itu ada yang semu, ada yang sejati. Yang semu itu dengan cara-cara yang tidak terpuji. Kita mau sukses kita adalah sukses sejati, yaitu dilakukan dengan benar, penuh tanggung jawab, integritas, dan juga kerja keras, penuh semangat tanpa merugikan pihak lain. Sahabatku, kembali kepada topik, apa cerita yang ingin saya berikan? Cerita yang ingin saya bagikan adalah namanya Gunung Tahyung dan Wanghu. Maka topik yang ingin saya bagikan adalah cara menghancurkan penghambat dari dalam diri agar kita bisa mencapai kesuksesan. Bagaimanakah jalan ceritanya? Sahabat profesional, di negeri Cina ada satu desa. Di sebelah timur desa tersebut ada 2 gunung yang tinggi yang selalu menghambat cahaya matahari pagi. Oleh karena matahari tidak bisa bersinar ke desa tersebut, maka tanamannya tidak subur dan tumbuhnya pun tidak baik, buahnya pun terbatas. Demikian juga anak-anak di desa tersebut pucat, pertumbuhannya pun tidak baik sebagaimana adanya pertumbuhan anak-anak yang sehat. Kemudian adalah seorang ayah merenung, mengapa tanaman di sini tidak tumbuh sehat dan juga anak-anak juga tidak sehat? Si bapak ini mempunyai 2 anak-anak muda. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi.
dia mendapatkan satu informasi, dia mendapatkan satu analisis bahwasanya dua gunung yang di sebelah timur itu kalau tak dihancurkan, tanaman di sini tak tumbuh subur, anak-anak pun tak tumbuh sehat. Maka dia proaktif. Dia mengambil inisiatif agar seluruh ayah di desa tersebut beserta anak muda diundang rapat untuk mendiskusikan agar gunung itu bisa dihancurkan. Dia mengambil inisiatif, diundanglah para ayah dan juga anak-anak muda. Dia berkata di dalam pertemuan itu, sahabat-sahabat orang tua dan juga ananda-ananda pemuda, tahukah sahabat-sahabat orang tua dan anak-anakku, dua gunung itu yang membuat tanaman tidak tumbuh subur di sini, anak-anak pun tidak sehat. Bersediakah sahabat-sahabat mulai besok kita hancurkan gunung tersebut? Mayoritas jawaban ayah dan anak muda di sana, mana mungkin gunung sebesar itu bisa dihancurkan? Mana mungkin gunung sebesar itu kita hancurkan? Mana mungkin? Tetapi si ayah dengan dua anak tetap tegak. Baiklah, bagi sahabat-sahabat dan ananda-ananda anak muda, bila tidak mungkin bagi Anda, bagi saya dengan dua anak saya, mulai besok kami akan menghancurkan gunung tersebut. Mulai pagi mereka sebelum memulai memacul, mereka berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghancurkan gunung tersebut. Mereka macul. Tak. Sebagian ayah semalam dengan anak muda lewat dari samping mereka ketika mereka memacul gunung tersebut. Dia katakan, hei bapak-bapak, hei bapak, hei anak muda dengan dua anak, mana mungkin gunung sebesar ini bisa dihancurkan? Si ayah dengan dua anak tetap bekerja keras. Hei bapak dengan dua anak, dengarkan saya, mana mungkin gunung sebesar ini bisa kita hancurkan? Lantas si ayah menjawab dengan tenang, baiklah bapak-bapak dan ananda anak muda, bagi bapak dan ananda anak muda tidak mungkin gunung ini bisa dihancurkan, tetapi kami bisa kerja keras, kami berdua pasti mampu menghancurkan gunung tersebut. Kalaupun saya besok atau lusa akan pergi dari dunia ini, maka dua anak saya akan tekun untuk menghancurkan gunung tersebut. Mereka bersemangat. Ternyata Sang Pencipta melihat, mendengar doa mereka dan juga kerja keras mereka. Diutusnya lah malaikatnya untuk menolong satu ayah dengan dua anak tersebut. Hancurlah gunung itu rata. Mulai besok pagi bersinarlah matahari ke desa tersebut. Tanaman tumbuh subur, buahnya lebat, anak-anak pun sehat. Sahabat profesional, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini? Pelajarannya adalah di dalam kita berjuang, yang pertama selalulah berdoa untuk mendukung kekuatan Anda. Yang kedua, kenalilah apa sebenarnya yang menghambat dalam diri kita, yang membuat kita tidak sukses. Dalam cerita tersebut, mana mungkin gunung ini bisa kita hancurkan? Sering kita berkata barangkali demikian. Belum kita lakukan, sudah kita katakan mana mungkin. Mungkin atau tidak bukan sebelum dilakukan, tapi setelah dilakukan. Di dalam perjuangan dibutuhkan doa, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan tekad. Maka sahabat-sahabatku, mungkin Anda sekarang sedang berjuang, terkesan belum mencapai targetnya. Tetaplah berdoa, tetaplah berjuang. Pada saatnya nanti akan sampai pada tujuan, pada saatnya nanti Anda akan sukses luar biasa. Asal untuk kemuliaan Sang Pencipta, tujuan Anda melakukan perjuangan Anda tersebut. Maka kenalilah apa Gunung Tahyung,
dan gunung uangku yang menghambat dalam diri Anda. Bila mana kelemahan kita itu, keterbatasan kita itu tidak kita hancurkan sendiri, maka ini sebagai shadow, sebagai bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Maka cara untuk menghancurkan pembatas-pembatas hambatan dalam diri kita, lakukan 5 langkah. Yang pertama, kenalilah gunung penghambat di dalam diri kita. Apakah menyangkut keterampilan, apakah menyangkut pengetahuan, atau menyangkut perilaku, atau kalau bahasa pendidikan, apakah menyangkut kelemahan kompetensi atau kelemahan karakter. Misalnya malas, mudah menyerah, jalan pintas. Ini adalah gunung penghambat sukses kita. Yang kedua, sadari kalau tidak kita hancurkan gunung ini, apa akibatnya di dalam profesi kita, di dalam perjuangan kita. Yang ketiga, berdoalah, mintalah kekuatan untuk menghancurkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kenalilah. Yang keempat, take action. Kalau misalnya dalam kompetensi kita lemah, misalnya tentang IT, bahasa Inggris, atau yang lainnya, latihanlah. Misalnya dalam karakter, malas, tidak jujur, tidak mau kerjasama, hancurkan itu. Jujurlah, kerja keraslah, maulah kerjasama. Karena tidak ada orang yang hebat sendiri, pasti karena kerjasama. Yang terakhir, tinggalkan perilaku yang lemah tersebut. Berlatihlah, tingkatkan kompetensi, tingkatkan karakter, buktikan, wujudkan itu di dalam perjuangan sahabat-sahabatku semua. Saya percaya sahabatku pasti mendapatkan pencerahan dari cerita ini. Hancurkanlah gunung Tahyung dan uangku. Tidak ada orang yang bisa menghancurkan kelemahan Anda kecuali Anda sendiri. Sekali lagi, cara yang pertama adalah kenali kelemahan kita. Yang kedua, sadari dampak negatifnya dan positifnya kalau tak diubah. Yang ketiga, berdoalah. Yang keempat, take action, latihanlah. Yang kelima, jadilah menjadi ciptaan baru. Jadilah pengetahuan yang meningkat dan juga karakter mulia dan karakter unggul. Percayalah, Anda pasti kembali merebut cita-cita Anda yang mungkin selama ini Anda bisa mulai mundur, mulai lemah di dalam perjuangan. Anda diciptakan menjadi orang sukses. Sebab apa? Di dalam diri Anda ada kekuatan yang maha dahsyat yang Anda belum tahu, yang Anda juga mungkin belum menerapkan. Doaku, sukses bagi sahabat sebangsa dan setanah air. Tangguhlah Indonesia. Salam etos. Bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat.